Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel Fakri Revol dengan nomor stambuk 2022-175 dari kelas C Manajemen Bank Syariah. Jadi kali ini saya akan menjawab membahas 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu bagaimana Bank Syariah berkah mengelola risiko operasional terkait produk Wadiyah. Jadi untuk mengelola risiko operasional terkait produk Wadiyah, Bank Syariah Berkah kemungkinan menerapkan beberapa strategi kunci. Yang pertama itu penerapan prosedur operasional standar yang ketat. Jadi bank memiliki pos yang jelas dan terperinci untuk setiap tahapan produk Wadiyah, mulai dari pembukaan rekening, penyetoran, penarikan, hingga penutupan rekening. Hal ini meminimalkan kesalahan manusia dan memastikan konsistensi. Yang kedua, penggunaan teknologi informasi yang andal. Jadi sistem perbankan yang kuat dan aman digunakan untuk memproses transaksi Wadiyah, mencatat data nasabah, dan menghasilkan laporan. Ini membantu mengurangi risiko kesalahan entry data dan akses di dasar. Yang tiga itu pelatihan karyawan berkesinambungan. Jadi karyawan yang terlibat dalam produk Wadiyah menerima pelatihan rutin tentang prinsip syariah, prosedur operasional, dan identifikasi potensi risiko operasional. Selanjutnya, sistem pengenalan internal yang kuat. Jadi bank memiliki sistem pengenalan internal yang dirancang untuk mendeteksi dan mencegah penipuan, kesalahan, dan ketidakpatuhan. Ini bisa melibatkan rekonsiliasi harian atau dan audit internal dan pemisahan tugas. Lanjut ke pertanyaan kedua, apakah bank memiliki strategi khusus untuk mengatasi risiko likuiditas yang terkait dengan produk Wadiyah? Jadi meskipun produk Wadiyah pada dasarnya memiliki imbal hasil yang ditentukan di muka dan dana dapat ditarik sewaktu-waktu, Bank Syariah Berkah tetap memiliki strategi khusus untuk mengatasi risiko likuiditas yang terkait dengannya. Yang pertama itu manajemen aset dan liabilitas atau ALMA yang efektif. Jadi bank secara aktif mengelola komposisi aset dan liabilitasnya untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk mematuhi penarikan Wadiyah. Selanjutnya diversifikasi sumber dana. Bank tidak hanya bergantung pada dana Wadiyah, tetapi juga mencari sumber pendanaan lain seperti produk bagi hasil atau mudah meraba atau musyarakah atau penerbitan sukuk untuk memastikan stabilitas likuiditas. Selanjutnya itu penempatan dana pada instrumental liquid. Sebagian dana Wadiyah ditempatkan pada instrumen investasi yang sangat liquid dan aman seperti sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIIS atau penempatan pada bank lain. Selanjutnya itu ada pemantauan arus kas harian. Jadi bank memantau arus kas masuk dan keluar secara harian untuk mengidentifikasi potensi kebutuhan likuiditas dan mengambil tindakan pencegahan. Dan yang terakhir itu mempertahankan rasio likuiditas yang sehat. Jadi bank mematuhi dan mempertahankan rasio likuiditas yang ditetapkan oleh regulator untuk memastikan kecukupan dana. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana bank memastikan bahwa penggunaan dana Wadiyah sesuai prinsip syariah yang berlaku. Jadi untuk memastikan penggunaan dana Wadiyah sesuai prinsip syariah itu, Bank Syariah memiliki komitmen kuat untuk memastikan bahwa penggunaan dana Wadiyah sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Yang
Pertama itu Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang kuat. Jadi bank memiliki DPS yang independen dan kompeten yang bertanggung jawab untuk mengatasi semua operasional bank, termasuk penggunaan dana wadia, agar semua dengan fatwa dan prinsip syariah. Yang kedua itu penyaluran dana ke sektor halal. Dana wadia disalurkan hanya untuk pembiayaan atau investasi di sektor-sektor yang diizinkan oleh syariah, seperti perdagangan manufaktur, pertanian, dan jasa yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, atau misalnya tidak untuk usaha yang berhubungan dengan riba, judi, dan alkohol. Selanjutnya yang ketiga itu ada audit syariah internal dan eksternal. Jadi bank secara berkala melakukan audit syariah, bank internal maupun eksternal, untuk memastikan kepatuhan syariah dalam semua aspek operasional, termasuk pengelolaan dana, termasuk pengelolaan dan penggunaan dana wadia. Yang keempat itu ada dokumentasi dan transparansi. Jadi semua transaksi dan penggunaan dana wadia didokumentasikan dengan jelas dan transparan, memungkinkan pelacakan dan audit untuk memastikan kepatuhan syariah. Selanjutnya, bagaimana tingkat kepuasan nasabah terhadap produk dan layanan wadia yang ditawarkan. Oke, jadi untuk menilai tingkat kepuasan nasabah terhadap produk dan layanan wadia, Bank Syariah berkemungkinan melakukan berbagai upaya. Yang pertama itu survei kepuasan nasabah reguler. Jadi bank secara rutin melakukan survei untuk mendapatkan umpan balik dari nasabah mengenai produk wadia, kualitas layanannya, kemudahan transaksi, dan pengalaman secara keseluruhan. Lalu selanjutnya itu saluran pengaduan dan saran yang efektif. Jadi bank akan menyediakan berbagai saluran bagi nasabah untuk menyampaikan keluhan, saran, dan masukan seperti pusat panggilan, email, media sosial, atau formulir di cabang. Analisis data transaksi nasabah. Bank menganalisis pola transaksi nasabah wadia untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau pengembangan layanan. Selanjutnya itu pelatihan layanan nasabah. Jadi staf yang berinteraksi langsung dengan nasabah dilatih untuk memberikan pelayanan yang ramah, efisien, dan informatif. Dan yang terakhir itu program apresiasi nasabah. Jadi bank mungkin memiliki program loyalitas atau apresiasi untuk nasabah wadia setia sebagai bentuk penghargaan. Dan yang terakhir itu, pertanyaan terakhir yaitu apakah ada inovasi produk wadia yang sedang dipertimbangkan oleh Bank Syariah berkah untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan dengan lebih baik. Jadi Bank Syariah berkah mungkin terus mencari data untuk meningkatkan produk dan layanan mereka. Beberapa inovasi produk wadia yang sedang dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan lebih baik bisa meliputi yang pertama itu wadia digital atau mobile. Jadi pengembangan fitur wadia yang lebih terintegrasi dengan aplikasi mobile banking atau platform digital untuk kemudahan akses dan transaksi. Yang kedua itu integrasi wadia dengan layanan lain. Jadi mengintegrasikan rekening wadia dengan layanan syariah lainnya seperti pembayaran zakat, infak, sedekah, atau wakaf melalui platform yang sama. Yang ketiga itu ada produk wadia dengan fitur tambahan. Jadi meskipun wadia adalah titipan murni, bank dapat mempertimbangkan fitur non syariah seperti asuransi mikro syariah yang bersifat opsional untuk memberikan nilai tambahan kepada nasabah tanpa mengubah esensi akad wadia. Yang keempat itu peningkatan keamanan dan fitur notifikasi. Jadi untuk memperkuat fitur keamanan digital dan memberikan notifikasi real time untuk setiap transaksi wadia,
untuk meningkatkan kepercayaan nasabah. Yang kelima ada edukasi dan literasi keuangan syariah. Jadi mengembangkan program edukasi yang lebih masif mengenai konsep wadiah dan manfaatnya bagi nasabah, khusus untuk menarik segmen nasabah baru. Jadi itulah pembahasan dari saya dari 5 soalan tersebut. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan bila ada kekurangan dari kata saya dan kurang jelas dan kurang dimengerti mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.